Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Rama Wijaya bersama partner saya di sini. Saya Muhammad Ergi. Kami dari kelas 12 MIPA 3, kelompok 10, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Ibu Santina SPD. Pada video kali ini, kami akan menampilkan bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, bagaimana sih caranya membuat surat lamaran pekerjaan? Yuk simak video kami. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari calon karyawan kepada calon atasan. Isi surat lamaran pekerjaan adalah berupa permintaan agar dirinya diberi pekerjaan oleh calon atasan tersebut. Surat lamaran pekerjaan sifatnya pribadi dan formal atau resmi, karena surat ini dibuat oleh seseorang, dan formal karena menggunakan bahasa yang resmi. Tujuan dari penulisan surat lamaran pekerjaan adalah untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan maupun posisi atau jabatan tertentu sesuai dengan posisi yang sedang dicari atau yang sedang tersedia. Berikut adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal penulisan surat. 2. Kepada yang terhormat, nama orang beserta gelar dan jabatannya atau perusahaan yang dituju. 3. Alamat lengkap perusahaan. 4. Salam pembuka. 5. Kata pengantar atau pembuka. Saat menuliskan kata pengantar atau pembuka dalam surat lamaran kerja, cantumkan di mana Anda mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja yang dibuka pada perusahaan yang Anda tuju, baik dari surat kabar maupun internet atau teman Anda. Sebutkan posisi jabatan pekerjaan yang Anda pilih jika dalam perusahaan tersebut membutuhkan banyak sekali karyawan baru. Yang keenam, biodata pribadi. Tuliskan nama lengkap Anda, tempat dan tanggal lahir lengkap, nomor telepon atau email, pendidikan. Jika Anda ingin menulis latar belakang pendidikan Anda, tulis saja latar belakang pendidikan tertinggi Anda. 7. Pengalaman kerja dan kemampuan Anda. Jika sebelumnya Anda pernah bekerja, tuliskan pekerjaan Anda sebelumnya. Jika belum pernah bekerja atau fresh grade, tidak usah. Tulis juga kemampuan Anda yang sekiranya dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. 8. Penutup. Tulislah bahwa Anda mempunyai keinginan besar agar diterima di perusahaan tersebut. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir adalah 9. Lampiran surat lamaran kerja. Agar perusahaan yang Anda tuju semakin yakin untuk menerima Anda, lampirkan juga hal-hal yang dapat menambah nilai Anda. Hal yang sebaiknya ada sebagai lampiran adalah: yang pertama, pas foto atau foto terbaru, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi sertifikat kompetensi, dan yang 10 adalah hormat saya atau tanda tangan dan nama lengkap Anda. Teman-teman, saatnya adalah kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan format surat yang standar. Format surat yang standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat resmi. Pasalnya, surat ini dibuat oleh seseorang yang sedang melamar suatu pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan tertentu. Yang kedua adalah menggunakan bahasa dan ejaan yang baik dan benar. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang baku, baik, juga benar. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, tentu harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contohnya, menggunakan kata ijazah, bukan ijazah. Kedua, menggunakan kata praktik, bukan praktek. Yang ketiga, menggunakan formal dan sopan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Untuk itu, perlu menggunakan kata-kata yang sopan. Namun perlu diperhatikan, kalimat yang ditulis pada surat lamaran pekerjaan tidak boleh bersifat merendahkan dirimu sendiri sebagai seorang pelamar kerja. Maksudnya, jangan dibuat seolah-olah kamu meminta belas kasihan supaya bisa membuat dan menarik perekrut agar kamu bisa diterima kerja. Misalnya, apabila informasi lowongan kerja itu kamu dapatkan dari media massa, maka pelamar juga boleh menuliskan atau mencantumkan sumber tersebut di awal. Kemudian, bisa dilanjutkan dengan mengajukan diri untuk mengisi lowongan kerja tersebut. Yang keempat, kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Kalimat harus singkat, padat, dan jelas, termasuk bagian dari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Perhatikan poin ini di setiap bagian, mulai dari pengantar dan juga isi surat tersebut. Pesan harus informatif dan tepat sasaran. Maksudnya, apa yang disampaikan di surat itu harus menggambarkan informasi tentang pelamar, kemampuan, dan pengalaman kerja yang relevan. Yang kelima, ada isi surat yang harus tersampaikan. Telah disinggung sebelumnya bahwa isi surat lamaran pekerjaan harus bisa tersampaikan dengan jelas.
Dalam isi surat disebutkan deskripsi diri, riwayat pendidikan, pekerjaan apa yang akan dilamar, dan seterusnya. Kata-katanya jangan sampai bertele-tele, agar maksud yang disampaikan bisa diterima dengan mudah dan juga jelas. Di sisi lain, bagian ini menjadi penting karena menjadi poin untuk meyakinkan bahwa bidang atau posisi itu sesuai dengan kemampuan maupun pengalaman si pelamar. Yang keenam, menggunakan paragraf penutup. Dalam unsur kebahasaan surat lamaran, penting untuk menggunakan kalimat permohonan di bagian paragraf penutup. Kalimat yang ditulis bisa berisi harapan dan juga permohonan dari si pelamar. Tujuannya agar kamu bisa diterima di posisi dan perusahaan tersebut. Dengan demikian, artinya si pelamar sudah menunjukkan keantusiasan pada perusahaan yang ia lamar. Dan terakhir, 7. Memperhatikan susunan penulisan dan tanda baca. Menulis surat lamaran pekerjaan juga perlu memperhatikan susunan penulisan, yakni dengan melengkapi bagian-bagian surat. Contohnya, terkait penulisan dapat dibuatnya surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan juga yang lainnya. Sementara, penggunaan ejaan pada surat lamaran kerja perlu diperhatikan mulai dari tanda koma, tanda titik, dan tanda titik 2. Dan yang terakhir di sini kita bisa melihat ada satu contoh dari surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh RG. Di situ ada tanggal surat dibuat, nama dan penerima surat, kemudian ada pembuka, biodata singkat seperti nama dan yang lain-lain. Kemudian di bawahnya ada lampiran dokumen, isi, dan juga penutup. Dan surat ini diakhiri dengan nama juga tanda tangan berupa hormat saya dan nama surat pelamar pekerja. Nah, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membuat surat lamaran pekerjaan. Saya Muhammad Agi dan rekan saya Muhammad Wijaya. mohon